warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah kelompok kami yang berjudul Motif dan Proses Kedatangan Bangsa Barat, khususnya bangsa Belanda ke Indonesia. A. Awal kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Pada tahun 1596 adalah awal kedatangan bangsa Belanda ke negara Indonesia. 4 buah kapal yang dipimpin oleh Peter Kaiser serta Cornelis de Houtman ini sampai ke pelabuhan Banten setelah menempuh perjalanan selama 1 tahun lebih. Sayangnya, yang pada saat itu Banten di bawah pemerintahan Maulana Muhammad. Masyarakat Banten menerima kedatangan rombongan Cornelis de Houtman dan mereka pun diizinkan untuk berdagang. Akan tetapi kunjungan dari kapal Belanda ini ke daerah Banten kurang disambut dengan baik karena sifat arogan yang ditunjukkan oleh Cornelis de Houtman pada saat itu. Dan pada saat itu juga rombongan Cornelis de Houtman diusir oleh masyarakat Banten karena sifat yang kurang menyenangkan, dan akhirnya orang Belanda meneruskan perjalanan ke timur, tepatnya ke Bali. Kemudian 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1598, Belanda mencoba lagi kembali ke Indonesia di bawah pimpinan Jacob van Eyck dan van Werwijk pada tahun 1598 yang membawa 8 kapal pengangkut rempah-rempah. Mereka berhasil disambut baik oleh penguasa Banten saat itu karena telah belajar dari kesalahan Cornelis de Houtman. Akhirnya Belanda diperbolehkan untuk melakukan perdagangan di kawasan pelabuhan Banten. Tujuan awal Belanda datang untuk berdagang rempah-rempah, namun setelah mereka berhasil mendapatkan keuntungan melimpah serta menemukan daerah sumber rempah-rempah, Belanda mulai melakukan aksi memonopoli perdagangan, dan sejarah penjajahan Belanda di Indonesia pun dimulai. Saya Ahmad Mulia dan saya akan melanjutkan permakalah dari Tommy Putra Perdana, yaitu tentang perlawanan menentang penjajahan Belanda. Perlawanan menentang penjajahan Belanda ini menimbulkan monopoli perdagangan, kerja paksa, penarikan pajak, sewa tanah dan tanah paksa. Maka dari itu timbullah banyak kerugian terhadap rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia tidak tahan lagi. Mereka melakukan perlawanan memperjuangkan martabat dan kemerdekaannya. Dari seluruh penjuru tanah air timbul perlawanan terhadap penjajah Belanda. Di antara lain yaitu peperangan. Nah, peperangan ini melibatkan, yaitu yang pertama perlawanan terhadap VOC, yang kedua perlawanan Pattimura pada tahun 1817, dan yang ketiga Perang Paderi pada tahun 1821 sampai dengan 1838. Yang keempat Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Yang kelima Perang Banjarmasin pada tahun 1859 sampai dengan 1863. Yang keenam Perang Bali pada tahun 1846 sampai dengan 1868. Yang ketujuh Perang Sisingamangaraja pada tahun 1870 sampai dengan 1907. Yang ke-8 Perang Aceh pada tahun 1873 sampai dengan 1906.
Nah, selanjutnya berakhirnya penjajahan Hindia Belanda di Nusantara. Penjajahan Belanda terhadap Indonesia benar-benar berakhir saat pemerintah Jepang melakukan penyerangan pada tanggal 27 Februari 1942. Tentara Jepang berhasil mengalahkan armada gabungan dari negara Amerika, Inggris, Belanda, dan Australia. Kemudian di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, tentara Jepang mulai menginjak kaki ke Pulau Jawa. Di sana Letnan Jenderal mengancam akan menyerang Belanda apabila tidak segera menyerah. Pada akhirnya, setelah mengalami kekalahan terus-menerus dari pihak Jepang, Tiarda van Starkebor Stachauer sebagai Jenderal Hindia Belanda menyerah dan ditangkap. Hal ini menjadi tanda dimulai masa penjajahan Jepang di Indonesia, sekaligus berakhirnya sejarah penjajahan Belanda di Indonesia. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mary Hapitawani. Perkenalkan, nama saya Mary Hapilawani. Saya akan melanjutkan pemakalah dari saudara kita yakni Ahmad Maulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama yakni ada 4 ya kelemahan perjuangan bangsa Indonesia, ada 4 di makalah kami, yakni bersifat lokal atau kedaerahan. Artinya terbatas daerah tertentu saja. Tidak ada koordinasi antara pejuang satu daerah dengan daerah lainnya. Yang kedua, yakni perlawanan secara sporadik dengan daerah lainnya. Yang ketiga, yakni tentang perlawanan yang dipimpin oleh pemimpin karismatik sehingga tidak ada yang melanjutkannya. Yang keempat, sebelum masa 1908 itu perlawanan menggunakan kekerasan senjata. Kesimpulan dari makalah kami yakni Belanda datang pertama kali ke Indonesia itu pada tahun 1596 sampai 1811. Dan untuk kedua kalinya Belanda datang ke Indonesia itu pada tahun 1814 sampai 1905. Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia yaitu untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di Indonesia dan untuk melancarkan usahanya. Berakhirnya perang atau usainya bangsa Belanda di Indonesia, mereka meninggalkan kebudayaan, pendidikan, kesenian, dan lain sebagainya. Adapun motif kedatangan Belanda ke Indonesia itu yakni ada 5. Yang pertama yaitu mengambil hasil rempah-rempah yang ada di Indonesia dan mempekerjakan tanpa adanya upah. Yang ketiga itu mengambil kekayaan Indonesia dengan cara yang tidak baik atau memaksa. Yang keempat, dijadikannya pegawai dan orang yang bisa bahasa Belanda. Yang kelima yaitu untuk mengambil semua jatah tanpa membayar upah. Sekian pemakalah dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.